Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi dari kelas Ilmu Politik 2. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang isu dan masalah ekonomi neoklasik sekaligus memberikan tawaran gagasan dan solusi. Langsung saja. Kasus yang sedang ramai dibicarakan sekarang ini berkaitan dengan pemberian bantuan pemerintah terhadap Bank Senturi yang menelan dana sebesar 6,7 triliun rupiah dapat dikaitkan dengan kejadian krisis keuangan dan ekonomi global. Masalah tepat tidaknya bantuan tersebut berkaitan dengan efek berganda, dampak sistemik yang muncul akibat kejatuhan suatu lembaga keuangan. Pengaruh kumulatif lainnya dapat menyeret kebangkrutan berbagai pelaku ekonomi yang tentunya akan membahayakan perekonomian maupun kestabilan nasional. Yang paling dikhawatirkan dari kejadian Bank Senturi adalah pengaruh dari sistem ekonomi pasar bebas yang dapat menghalalkan segala cara asal tujuan dapat tercapai. Penelikungan terhadap pelanggaran moral dan etika dapat saja dilakukan dengan alasan yang dibuat selogis mungkin. Mafia perbankan seandainya ada di dalam dan ujung-ujungnya langkah korupsi sebagai akar segala masalah di Indonesia, maka pemecahannya memang perlu keberanian dan penanganan yang tepat. Tanpa korupsi dikurangi secara berarti di Indonesia, yang ada hanyalah kebohongan dan kemunafikan semata. Ujung-ujungnya hanya sekelompok kecil anggota masyarakat yang diuntungkan, sementara sebagian besar mayoritas masyarakat justru berada dalam kerugian. Keberadaan aliran ekonomi neoklasik sudah begitu dominan pemakainya dalam kancah pendidikan dan penerapan ilmu ekonomi pada hampir sebagian besar negara di dunia ini. Dominasi aliran ekonomi neoklasik ini disebabkan keberhasilan negara-negara maju dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya sehingga berdampak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian besar negara sedang berkembang sebagai bekas negara jajahan dari negara-negara yang sekarang termasuk negara maju ingin mengejar ketertinggalan dalam hal yang ada pada negara maju. Mereka belajar dari kemajuan negara-negara lain yang mayoritas termasuk kelompok negara maju dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonominya. Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa aliran ekonomi neoklasik mungkin saja cocok bagi negara maju, akan tetapi penerapannya di negara sedang berkembang perlu diadakan penyesuaian. Kenyataan ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang sangat berbeda antara negara maju dan sedang berkembang. Pemakaian aliran ekonomi neoklasik di negara maju tidak terlepas dari banyaknya kritik yang diajukan. Di antaranya, terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, maupun berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Munculnya kritik terhadap aliran ekonomi neoklasik di negara maju dan sekarang ini terdapatnya krisis multidimensional di dunia merupakan bentuk kegagalan pemakaian dan penerapan ajaran neoklasik. Memperhatikan banyaknya pihak yang prihatin terhadap kegagalan dan kebangkrutan aliran ekonomi neoklasik, maka sudah selayaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan aliran ekonomi ini. Argumentasi yang menyatakan terdapat kegagalan dalam pemikiran dan pemakaian aliran neoklasik perlu dikemukakan, baik tinjauan secara filosofis maupun dari aspek sosial ekonominya.